Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai mata kuliah hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita sudah masuk ke materi pertemuan 9, yaitu materi Activity Based Costing atau disingkat dengan ABC. Saya mohon maaf atas keterlambatan video yang harusnya sudah saya share dari pekan lalu, tetapi tidak mengapa. Mungkin saya untuk teorinya kalian bisa baca sendiri ya. Karena saya sudah coba 5 kali buat video dan dia tercut di menit ke-7 sehingga nanti kalian mengalami kesulitan ketika video itu terpotong. Oke, kita masuk ke saya cuma akan baca tujuan activity based costing adalah untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Kita langsung ke hitungan saja ya. Jadi ilustrasinya yaitu PT Mavlix memiliki atau membuat 4 produk ABCD dengan data sebagai berikut. Produknya ABCD, unit keluarannya 25, 25, 250, 250, jumlah perputaran produksi 34, 7, 10, totalnya 24. Jadi jumlah putaran produksi itu akan selalu sama 24 setiap saya buat soal, tapi angkanya akan berubah. Mungkin yang atas misalnya A itu menjadi 7. Kalau yang lain memang berubah semua ya. Jam kerja langsung per unit 2424, jam mesin per unit 2424, biaya material per unit 3075, 3075. Mungkin nanti kalau di ujian soalnya akan beda. Komponen material per unit 8586. Oke, biaya tenaga kerja Rp7 per jam dengan biaya overhead pabrik terdiri dari biaya variabel jangka pendek 8.250, biaya variabel jangka panjangnya terdiri dari biaya penjadwalan dan biaya setup yaitu 7.680 dan 3.600. Totalnya untuk biaya variabel jangka panjangnya itu 11.280. Dengan biaya penanganan material adalah 7.650. Itu semua biaya dijumlahkan 8.250 ditambah 11.280 ditambah 7.650, total BOP-nya 27.180. Jangan ada salah ketika nanti untuk menjumlahkan, karena ketika saya buat soal jumlahnya nggak saya buat, kalian jumlahkan sendiri. Jangan sampai ada kesalahan. Diminta hitunglah harga pokok per unit, yaitu menggunakan kalkulasi biaya produk konvensional dengan memakai tarif overhead jam tenaga kerja. B. Menggunakan ABC dengan pemacu biaya sebagai berikut. Untuk biaya variabel jangka pendek, pemacunya jam mesin. Untuk biaya penjadwalan, pemacunya adalah jumlah putaran produksi. Untuk biaya setup, pemacunya jumlah putaran produksi. Untuk biaya penanganan material, pemacunya jumlah komponen. C. Bandingkan hasil dari kedua metode tersebut. Penyelesaiannya, kalkulasi biaya konvensional, jumlah jam tenaga kerja A, B, C, D. Angka 25 ini dihasilkan dari unit keluaran 25, 25, 250. Dikali 2424 ini dihasilkan dari jam kerja. Tadi kan katanya tolak ukurnya jam kerja. Dihasilkan dari jam kerja langsung per unit. Lalu dikalikan sama dengan 50, 100, 500, 1000. Hasilnya 1650. Tarif overhead pabriknya 27.180 ini didapat dari sini. Makanya saya bilang jangan sampai salah. Kalau salah nanti salah semua ke bawah. Ini jangan sampai salah waktu menghitung. Nanti waktu saya kasih soal nggak ada saya kasih jumlah ya. Oke. 27.180 dibagi 1650 itu dari sini. Totalnya adalah jika dibagikan 16,47 jam tenaga kerja. Oke, sampai di situ kalian bisa ulang-ulang videonya. Jika kalian nggak paham, kalian ulang videonya. Oke, sekarang kita masuk ke pertama material 750 untuk yang A, B, C. Cara menyusunnya gini ya, A, B, C, D. Yang untuk yang A material 750 itu didapat dari mana nih? 25 dikali 30 unit keluaran dikali biaya material sama dengan 750. Lalu yang B 25 dikali 75 sama dengan 1875. Seterusnya ya, C, D itu seterusnya ya. Upahnya 350 dari mana? Didapat dari Rp7 dikali dengan ini 50 sama dengan 350. Lalu Rp7 dikali 100, Rp7 dikali 100 sama dengan 700. Terusnya ya. Biaya utama kok bisa segitu? Ini dijumlahkan. 750 ditambah 350, 1100
1875 tambah 700 2575. Nggak usah saya jelaskan sampai sini ya, itu sama. BOP-nya kenapa bisa dapat segini? BOP itu adalah ini 16,47 dikali 50 sama dengan 823,5, lalu 1647 dikali 100 sama dengan 1647. Seterusnya sama ya, ke kalian kalikan ke bawahnya itu. Lalu HP produksi didapat dari mana? Ini dijumlahkan 1100 ditambah 823,5. Ini 2575 tambah 1647. Ini juga sama, ditambahkan semua. Unit diproduksinya dapat dari mana? Dari sini ya, unit keluarannya. Kalian tinggal masukkan unit keluarannya, semua masukkan kemari. HP per unitnya dapat dari mana? Ini dibagikan. 1923,5 dibagi 25, 42222 bagi 25, 19235 bagi 250, 4220 bagi 250. Sampai di situ kita masuk yang kedua. Oke. Untuk yang kedua saya potong dulu videonya. Nanti kita lanjut ya.